Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Iftah lana abwaaba hikmatika wansur 'alaina khaza'ina dzal jalali wal ikram. Allahumma sabtuka ma 'allamtana fardutuhu lana hajatina ilaihi wa la tansana ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, para jemaah rahmati Allah. Lagi dan lagi senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah yang sebesar-besarnya, seagung-agungnya, betapa besar nikmat Allah yang diberikan pada diri kita, khususnya dengan dimudahkannya kita hadir di rumah Allah, bersujud kepadanya, sholat berjamaah, dan terus kita belajar mengkaji daripada ayat-ayat Allah. Ini betul-betul suatu anugerah yang sangat besar, ya, karunia yang sangat besar yang tidak diberikan kepada setiap manusia, ya, masya Allah. Mayuritillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah itu akan dipahamkan orang itu terhadap agamanya, gitu ya. Jadi mudah untuk belajar agama, mudah untuk mengamalkan agama, ya, mudah menyampaikan agama. Ini tanda orang itu difaqihkan oleh Allah, dipahamkan oleh Allah terhadap agama. Dan disebut namanya hikmah, al-hikmah, ya. Hikmah itu ilmu yang manfaat, ya. Dikatakan yutil hikmata may yasha wa may yutal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah itu memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Kalau orang itu diberikan hikmah oleh Allah, maka berarti orang itu diberikan kebaikan yang sangat banyak. Ya, itu apa? Berupa kepahaman terhadap agama. Ya, bisa mengamalkan agama, bisa belajar agama, gitu ya. Apalagi menyampaikan daripada pentingnya perkara agama. Masya Allah. Berdekatan dengan ayat-ayat Allah, berdekatan dengan Al-Quran. Gitu ya, Masya Allah. Sekarang sampai ayat 77 dan 78 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akhadatumur rajafatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Fa'akhadatumur rajafatu. Maka menimpa kepada mereka suatu gempa yang besar, dahsyat. Fasbahu, maka jadilah mereka fi darihim, dalam rumah-rumah mereka, jathimin, dalam keadaan bergelimpangan. Jadi keputusan Allah Subhanahu wa taala setelah Allah hantarkan nabi-nabinya kepada suatu kaum, kepada suatu umat, Nabi telah menyampaikan agama kepada umatnya, mengajak mereka kepada Allah dan Rasulnya, taat ibadah kepada Allah, mengikuti daripada cara yang dibawa oleh Rasulnya. Dalam masa waktu yang cukup lama, kesabaran, ketabahan yang sudah teruji, maka ketika sudah dianggap oleh Allah cukup hal itu, kesabaran, ketabahan, dan agama telah disampaikan kepada umat ketika itu, ternyata umat menolak, umat menentang, bahkan menantang, maka Allah akan membuat suatu keputusan, gitu ya. Maka urusan Allah itu biasanya ada dua, apa hidayah atau musibah, ya, berupa adab, gitu.
Sehingga apa? Ini kisah daripada umat Nabi Soleh alaihissalam ketika mereka dilarang oleh Allah untuk menyakiti, mengganggu daripada unta yang dijadikan sebagai tanda mujizat Nabi Soleh alaihissalam ketika itu, ternyata mereka tidak hanya mengganggunya, bahkan mereka menyembelihnya. Ya, tidak hanya menentang daripada perintah itu, bahkan menantang, gitu ya, untuk datangnya azab Allah kepada diri mereka. Nah, kalau sudah menantang, maka Allah akan datangkan pasti itu. Akhirnya fa'akhatum rajafatu. Allah timpakan kepada mereka suatu gempa yang dahsyat. Sehingga mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Maka dihancurkan oleh Allah sehingga tidak ada satupun yang selamat di antara mereka. Ya. Baik yang kecil, yang besar, yang muda, yang tua, laki-laki, perempuan, wanita, semuanya dihancurkan oleh Allah. Ya, kecuali orang-orang beriman bersama nabinya. Ya, nabinya menghindar, diselamatkan oleh Allah bersama orang-orang beriman, maka setelah itu baru datangkan. Diberi masa berapa? 3 hari ketika orang itu menyembelih sapi itu, ya, maka oleh Allah, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, tunggu 3 hari lagi. Kita akan bersenang-senang. Ya, silakanlah berfoya-foya. Maka Nabi Soleh diberikan oleh Allah keselamatan untuk menyingkir tempat itu, baru datangkan kepada gempa pada mereka. Jadi ketika musibah, azab itu belum datang, orang memang kadang suka kadang-kadang ya menentang, gitu ya. Nah, enggak ada apa-apa, enggak ada masalah dan seterusnya, gitu ya. Tapi ketika datang betul pada diri mereka musibah itu, azab itu, nah barulah mereka akan merasakan betapa pahitnya, gitu ya, sengsaranya, menderitanya, merasakan daripada azab dunia ini. Ini orang-orang yang mereka tidak mau beriman kepada Allah. Ya, orang kok tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya, itu kan betul-betul kurang ajar, gitu ya. Allah telah menunjukkan kekuasaannya, kehebatannya. Kok sampai nggak ngerti kalau Allah itu maha hebat, maha kuasa. Allah itu mempertontonkan daripada kekuasaannya. Allah pamerkan kekuasaannya kepada manusia, kepada hamba-hambanya ini. Allah demonstrasikan kekuasaan Allah, kehebatan Allah kepada manusia ini. Kok sampai tidak ngerti, kok sampai nggak tahu, kan aneh kan Pak. Gitu ya. Coba lihatlah kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Bagaimana tidak tahu, bagaimana nggak ngerti itu. Oh, dikasih akal, dikasih pikiran oleh Allah, kecerdasan. Kok bisa nggak menemukan daripada kehebatan Allah? Kok tidak sampai bisa menyaksikan akan kekuasaan Allah? Ya. Maka banyak ayat-ayat yang menerangkan afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tadzakkarun dan seterusnya itu. Afala tubsirun. Apa kamu enggak berpikir? Apa kamu enggak merenung? Apa kamu enggak ambil pelajaran? Apa kamu enggak melihat? Gitu ya. Allah itu yang menciptakan alam semesta ini. Gitu ya. Semua dicipta oleh Allah, dibuat oleh Allah, dari tidak ada menjadi ada. Kan semua itu begitu, Pak. Dari enggak ada menjadi ada. Kalau umpamanya kita masuk masjid ini, kan tahu ini sebelumnya tidak ada menjadi ada. Pasti ini ada yang membangunnya, kan begitu. Walaupun kita tahu pokoknya masuk sudah ada, kita yakin bahwasannya dulu tidak ada masjid ini. Benar nggak Pak? Sekarang menjadi ada. Sesuatu yang ada itu mesti ada yang mengadakan. Kan begitu. Nah, alam ini bukan ujuk-ujuk ada, bukan tiba-tiba ada. Semua itu diadakan oleh Allah. Ya. Maka ayat-ayat menerangkan, gitu ya. Wilal ibli kaifa khuliqat wa ila sama'i kaifa rufi'at wil jibali kaifa nusibat wil ardi kaifa sutihat. Orang itu selalu merenung, gitu ya.
Ketika itu orang-orang Arab lihat unta. Allah ciptakan daripada binatang itu ada di negeri Arab. Kok nggak di Indonesia gitu? Gitu ya. Di negeri Arab sana. Ya. Satu binatang yang punya kekuatan luar biasa. Melewati gurun pasir yang begitu panasnya. Coba pasir itu, Pak. Kalau musim panas di Arab itu sampai mencapai sekitar 50 derajat panasnya. Coba kalau di Indonesia bagaimana kira-kira itu? Dan itu debu, kalau mamanya orang itu nginjek debunya bles begitu. Itu debu kan bles-bles gitu, Pak. Itu yang namanya debu. Itu kalau kaki tidak pakai alas, ya, pakai sendal sepatu, wah itu bisa langsung gosong gitu. Jadi yang panasnya begitu, gitu ya. Nah, unta itu dibawa berkilo-kilo, bermil-mil, bayangin. Ya kuat, gitu ya. Dan punya penciuman terhadap air dalam jarak jauh, dia bisa tercium. Bagaimana seekor binatang kok bisa mencium daripada air dengan dalam jarak yang jauh, bayangin. Dia minum, bisa menyimpan, dia minum, masukkan dalam perutnya, ada yang disimpan di luar perutnya. Jadi kayak kayak chip gitu, Pak. Jadi punya tempat cadangan bensin gitu ya. Kan gitu. Masya Allah. Dan berbagai macam lah, ya. Sudah gede, besar, kuat, nurut, manut, gitu ya. Nah, pada manusia itu. Bagaimana Allah tinggikan langit? Kok bisa bangunan seluas itu, sebesar itu, tidak ada satu tiang pun. Ya Pak. Karena dia itu kalau selebar ini saja ini, gitu ya. Selebar lagi itu mungkin bisa nggak tahan. Terus dengan kekuatan yang luar biasa karena kirinya, bawahnya, ininya, ya sambungan cor-corannya. Itu supaya kuat. Itu langit, gitu ya. Segitu luasnya. Belum dihiasi oleh bintang-bintang, planet-planet, gitu ya, yang luar biasa banyaknya. Itu baru di langit yang pertama, belum langit yang kedua, belum langit yang tiga yang kita tidak tahu apa isinya. Langit pertama itu udah kayak begitu cakrawalannya, hebatnya. Itu semua Allah sedang mempertunjukkan kepada kita. Kalau Allah itu kuasa, Allah itu hebat, gitu loh ya. Kok bisa menjalankan daripada planet-planet, bintang-bintang, benda-benda besar itu berputar dan berjalan. Dia berputar sendiri dan berjalan. Gitu ya. Nah, kalau benda itu bergerak itu kan perlu energi. Kan ya? Perlu energi untuk supaya bisa gerak, jalan dan seterusnya. Dan sesuatu yang berenergi perlu daripada bahan bakarnya. Barang itu bisa jalan, bisa gerak dan seterusnya itu kan ya, karena ada energinya. Ya. Nah, ya dikasihlah daripada makanan gitu ya. Supaya ada energi, gitu ya, ada karbohidratnya dan seterusnya yang lain-lainnya gitu ya. Vitamin, ada protein dan seterusnya. Kalau motor bisa jalan gerak itu ada tenaganya, gitu ya. Nah, itu kenapa? Karena dikasih daripada bahan bakar. Karena bendanya tidak besar, cc-nya pun juga tidak seberapa besar. Semakin cc-nya besar, barangnya besar, cc-nya kan besar tuh. Mobil cc-nya besar, maka bahan bakarnya juga semakin banyak. Kan begitu kan? Kalau lebih gede lagi, mitronton, mungkin seperti bus gitu ya, nah, gede-gede, maka tenaganya kuat, maka bahan bakarnya pun juga banyak. Belum lebih gede lagi, mungkin kereta, mungkin kapal laut, pesawat, lebih gede lagi. Maka punya daripada tenaga yang besar, maka bahan bakarnya pun juga banyak. Sekarang kalau bumi ini Pak, besarnya berapa kita? Besarnya daripada bumi ini, gitu ya. Berputar. Berarti kan perlu energi yang luar biasa besarnya ini, gitu ya, supaya bisa gerak, gitu ya. Nah, sedangkan kita tahu
Bumi ini berputar dengan kecepatan yang luar biasa. Ya. Kalau pesawat mungkin sampailah 900 km per jam. Sehingga nampak daripada perjalanan itu kayak tenang di atas terang jalan-jalan kayak tenang. Ya, kayak anteng. Karena cepatnya itu. Tapi ada jaraknya. Ada jarak tempuhnya, ada masanya. Karena bahan bakar yang dimasukkan itu sangat terbatas. Sehingga dalam sekian jarak atau waktu maka harus turun dan diisi kembali, kan begitu kan Pak. Nah, itu karena memerlukan daripada satu energi tenaga. Nah, kalau bumi ini berjalan berputar yang kecepatannya jauh lebih cepat dibandingkan kecepatan pesawat yang tercepatlah dunia ini, gitu ya. Ini bumi cepat sekali. Nah, artinya suatu benda yang sangat besar dan berputar dengan secara sangat cepat sekali, itu kan perlu energi yang sangat besar. Nah, kalau energinya besar, tenaganya besar, maka bahan bakarnya mesti harus berlipat-lipat lagi banyaknya. Dan tidak pernah berhenti, Pak. Kalau pesawat kan berhenti dalam sekian kilo atau perjalanan sekian jam, maka nanti akan berhenti istirahat. Ya kan gitu kan, Pak. Nah, bumi ini belum pernah berhenti. Coba bayangkan. Ini kan benda besar, berputar dengan sangat cepat, dan belum pernah berhenti. Bagaimana kira-kira? Energi yang dibutuhkan begitu besarnya, maka bahan bakar apa yang digunakan untuk memutar daripada bumi yang begitu besarnya? Coba bayangkan. Kalau bukan karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu loh. Itu baru bumi, itu belum mataharinya, belum bintang-bintang yang lainnya, planet yang lain yang jumlahnya ribuan jutaan itu. Semua berputar. Itu semua Allah tontonkan kepada kita, pertunjukkan kepada kita, demonstrasikan kepada kita kalau Allah itu Maha Kuasa. Sudah berputar pada dirinya terus mengitari daripada porosnya masing-masing. Gitu ya. Luar biasa itu. Itu maha hebatnya Allah. Ini supaya apa? Kita tuh tahu menyaksikan Allah itu Maha Kuasa. Allah itu Maha hebat gitu loh, Pak. Sehingga kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Itulah. Maka itu yang Allah suka, itu yang Allah senang. Gitu loh, Pak. Karena hakikatnya di dunia ini Allah pertontonkan kekuasaannya, Allah demonstrasikan daripada Maha Kuasanya, nanti di akhirat juga sama. Gitu loh. Di akhirat Allah juga pertontonkan Maha Kuasanya. Jadi gitu. Dan Allah menciptakan yang besar, yang kecil sama saja bagi Allah. Tidak ada yang lebih sulit, tidak ada yang lebih mudah. Bagi Allah sama saja. Makanya dalam ayat itu Allah terangkan innallaha la yastahi ayyadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan itu baik berupa nyamuk ataupun lebih kecil daripada nyamuk. Kalau lebih daripada kecil daripada nyamuk, Pak. Nyamuk aja sudah menakjubkan, gitu ya. Sudah terbang, nggak perlu lapangan, bandara, gitu ya. Nah, dia hinggap kemana saja, gitu ya. Mau teko di mana saja, tidak ada masalah, gitu ya. Dan dia punya daripada satu belalai yang begitu kecil. Dalamnya seberapa lubangnya itu, Pak? Kalau belalainya aja kecil segitu, dalamnya itu loh, lubangnya sampai dari ujung sampai itu, diserap itu. Seberapa itu lubangnya coba, kecilnya. Nah, gitu ya. Masya Allah. Dan itu juga mereka berkembang biak, ya, punya pasangan, punya istri, suami istri gitu, Pak. Gitu ya. Ya kawin juga, gitu ya. Nah, ya punya daripada alat kelamin juga. Coba seberapa alat kelaminnya tuh. Ya, betapa kecilnya itu. Nah,
Terus kemudian sperma yang dikeluarkan tetesnya itu seberapa coba? Ukur tetesnya yang masuk ke dalam rahim istrinya itu, gitu ya. Coba seberapa itu? Nah, itu apa namanya? Sperma yang dimasukkan itu bakal anak-anaknya itu kan berapa kecilnya kira-kira? Nah, kalau manusia itu kalau dibesarkan kan ada kayak cebong kecil gitu ya, kan gitu. Nah, kalau mamanya itu nyamuk, Pak, gitu ya, spermanya seberapa yang masuk itu dan kira-kira anak-anaknya itu yang calon-calon anaknya itu seberapa kecilnya coba, gitu ya. Nah, masuk dalam perut, dalam rahim istrinya itu. Tempat rahimnya seberapa itu? Itu ada juga jantungnya, ada levernya, ada ususnya, macam-macam. Masya Allah, gitu ya. Nah, kalau nyamuk itu sakit, itu nggak pernah tahu lah, nyamuk sakit Pak ya. Kalau punya ada virusnya seberapa coba bayangin. Itu kalau dia punya penyakit gitu ya, nyamuk itu kena virus gitu ya, kan mungkin juga kena virus. Sama juga makhluk yang lainnya gitu loh. Kalau gajah, kebo punya sakit, ada penyakitnya, dia nyamuk juga ada penyakitnya juga. Kan begitu kan? Terus seberapa virusnya itu? Besarnya virus dan berkembang biaknya virus. Dia itu dia juga punya daripada komunitas juga. Masya Allah. Itu supaya kita tahu akan kekuasaan Allah maha besarnya Allah la ilaha illallah. Gitu ya. Sekecil itu buatnya bagaimana di dalamnya Pak. Jantungnya kayak apa gedenya, perut apa namanya, ginjalnya, ya, ususnya, macam-macamnya. Yang kandungnya, Masya Allah. Sangat kecil lagi, gitu ya. Belum lagi makhluk yang lebih kecil lagi daripada itu, gitu ya. Yang punya daripada anggota tubuh yang sama dengan yang lainnya, yang gede itu, gitu ya. Nah, punya kemaluan juga, kawin juga, reproduksi juga, gitu ya. Hamil juga, gitu ya. Melahirkan juga, bertelur atau lahir nggak tahu, pokoknya gitu. Nah, coba bayangin itu. Kecil itu, tambah kecil lagi, tambah kecil lagi. Kalau buat kecil itu, coba bayangin, gitu ya. Kalau kita lebih susah apa lebih mudah itu, gitu ya. Kalau membuat daripada itu gedenya kayak apa itu jagat, gitu ya. Langit itu, gedenya, besarnya, bintang-bintangnya, gitu ya. Maka yang kecil pun juga tidak kalah hebatnya menunjukkan kekuasaan Allah, gitu loh Pak. Jadi setiap kita lihat tuh mestinya kita bisa melihat betapa maha kuasanya, betapa hebatnya Allah, gitu ya. Ya tanaman, Masya Allah, ditumbuhkan oleh Allah, bawahnya berakar ke bawah, tunasnya naik ke atas. Dan itu tak akan bisa dilakukan oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biji itu ditanamkan, jagung, kacang, atau apalah gitu ya, masuk. Ya, atau keluar daripada akarnya, tumbuh daripada tunasnya. Gitu ya. Lama-lama sampailah berbuah, Masya Allah. Jadi semua itu sebenarnya pertunjukan Allah. Supaya kita menyaksikan Allah itu maha kuasa. Allah itu maha hebat. Ya, jadi gitu. Jadi di dunia kita menyaksikan kuasa Allah, nanti di akhirat kita akan menyaksikan juga kuasa Allah. Ya, kehebatan Allah. Di surga, nanti kan juga akan lihat itu bagaimana maha kuasa Allah. Orang itu di surga, hari-hari makan, minum, makan, minum, makan, minum. Gitu ya. Nggak ada kenyang-kenyangnya. Terus enak, 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 enak. Nggak ada kekenyangan. Makanan yang sebanyak itu dimakan, diminum. Gitu ya. Tidak menjadikan dia sakit perut, tidak menjadikan dia sakit, tidak menjadikan dia gemuk. Kan Pak, nggak akan jadi penyakitan kayak di dunia ini, gitu ya. Nah, terus tidak buang air kecil, tidak buang air besar. Hebat nggak Allah? Hebat Pak, gitu ya. Nah, nanti di sana akan menyaksikan la ilaha illallah juga, gitu loh. Orang makan minum tiap hari. Ini makan minum cuman bukannya pagi, siang, sore Pak. Di surga itu hari-hari makan minum. Inna sahabat jannatul yauma fi suhulin fakihun. Sesungguhnya di surga itu hari-hari mereka sibuk daripada
Makanan hidangan, makanan, buah-buahan dan seterusnya. Enak terus. Gitu. Tapi kok bisa nggak kenyang-kenyang. Nah, nggak sakit perut, Pak. Gitu ya. Nggak menimbulkan penyakit. Gitu ya. Ini kekuasaan Allah. Gitu ya. Nah, hebatnya Allah. Ya. Nanti di sana bersama istrinya juga sama. Namanya istrinya 70, Pak. Ya, menggilir dulu. Tadi nggak ada satupun juga kemudian yang hamil. Gitu ya. Dan nggak ada capek, nggak ada lelah, nggak ada letih. Gitu ya. Nggak ada lemes, nggak ada. Coba bayangkan. Hebat nggak Allah? Buat seperti itu bagi Allah mudah semuanya. Jadi sebetulnya inilah dunia Allah menunjukkan kekuasaannya. Nanti di akhirat juga tunjukkan kekuasaannya. Ya, Masya Allah. Hari-hari Allah membuat senang di surga itu. Ya, dengan segala kenikmatan, kesenangan, kegembiraan. Apa yang diinginkan langsung ada di depannya. Gitu ya. Nah, yang menakjubkan lagi, di neraka ada kehidupan, Pak. Oh, di neraka kok ada kehidupan, bagaimana coba? Pernah nggak renung kita? Nggak pernah merenungkan tuh. Gitu ya. Neraka itu panasnya 70 daripada panasnya api dunia ini. 70 kali panasnya daripada api dunia. Api dunia itu satu bagian daripada 70 itulah. Ya, jadi lipat tambah 69 lagi itu. Lipatnya. Kalau manusia itu dimasukkan dalam api, dunia sajalah Pak. Mungkin Bapak tahu nggak di Krakatau Steel sana mungkin. Orang peleburan daripada besi itu. Ya, itu kalau berbesi itu kan panasnya luar biasa Pak. Itu berapa derajat itu ya kalau di dunia ini. Sekian panasnya sehingga sampai besi-besi pun jadi lebur, jadi cair gitu. Gitu ya. Nah, segitu gedenya mau dibentuk daripada model-model besi itu. Kalau orang itu Pak dicelupin di situ. Kira-kira lo ya. Ini besi panas yang berair panas merah itu. Kalau manusia dicelupin di situ, cemplungin gitu. Gitu ya. Nah, kakinya dikasih tali gitu ya. Nah, benar masukin tuh. Nyus gitu ya, dalam itu ya. Nggak usah lama-lama gitu ya. Terus ditarik lagi. Kira-kira jadi apa kira-kira itu? Itu di dunia loh Pak. Gitu ya. Nah di akhirat itu tambah lagi panasnya yang itu 69 lagi. Berlipat-lipat. Kok bisa hidup di neraka? Hebat nggak Allah? Wah kuasa Allah luar biasa. Dipanaskan, dicelupkan, disiksa. Dan api neraka segitu panasnya. Kok bisa hidup? Emang yang buat hidup itu Allah. Gitu ya. Allah yang buat hidup, yang buat mati itu memang Allah. Gitu ya. Allah menghidupkan, Allah mematikan. Ya. Wa yuhyi wa yumit gitu ya. Jadi kita merenung aja. Ya itu gimana itu? Gitu ya. Ada ular di sana. Gitu ya. Oh enggak matang. Ya kan? Ada kala jengking di situ. Gitu ya. Kok enggak gosong? Ya kudratnya Allah. Gitu ya. Ular yang justru untuk menyiksa daripada orang di neraka. Ada apa namanya? Tadi itu. Gitu ya. Kala jengking apa gitu. Ini kehebatan Allah, kuasa Allah. Gitu ya. Agar supaya kita menyaksikan maha hebatnya Allah. Sehingga kita bersaksi betul-betul asyhadu alla ilaha illallah itu betul-betul. Bahwasanya Allah itu betul-betul maha kuasa, maha hebat, maha segala-galanya. Dan betul-betul tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Jadi gitu loh Pak. Jadi bukan hanya ucapan, kita suruh berpikir, suruh merenung betul-betul. Ucapan kita itu betul-betul gitu loh. Jadi ketika orang baca asyhadu alla ilaha illallah, itu betul tahu Allah itu maha kuasa benar. Maha hebat betul. Dan betul-betul tidak yang berhak disembah hanya Allah saja. Oh yang lain nggak bisa berbuat apa-apa. Gitu ya. Semua diadakan oleh Allah. Semua dikasih rezeki oleh Allah, kasih nikmat oleh Allah. Gitu ya.
Biasa merenung, gitu ya. Kasus berpikir kan gitu ya. Coba kalau menyanti sensus, Mak, kira-kira sekarang ini orang hamil di dunia itu ada berapa ribu orang, atau berapa juta orang. Itu ada yang baru nutfah, yang sperma baru masuk. Ada yang baru berupa darah, ada yang berupa daging, ada yang penyempurnaan, gitu ya. Nah, jadi organ-organ tubuhnya dibuat oleh Allah, dia sempurnakan, penyempurnaan, gitu ya. Nah, itu kan bermacam-macam, di mana-mana, gitu ya. Dan semua itu diurus oleh Allah. Tidak ada satupun yang terlambat. Mungkin ada di ujung dunia sana, Pak, gitu ya. Itu ada orang hamil di sana itu. Waktunya daripada meletakkannya mata atau gimana gitu ya, atau buat daripada tulang ini, ya, mau jadi daging empuk, ya, dan juga kasih tulang oleh Allah dalamnya, gitu ya. Nah, kemudian dikasih daripada saraf-sarafnya untuk menyambungkan satu ke tempat yang lainnya, gitu ya, sehingga ada koneksi satu dengan yang lainnya itu. Coba bayangkan tuh, begitu cepatnya, ya Allah. Dan itu diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Dibuat oleh Allah. Oh, ini jenisnya laki, jenisnya perempuan, tidak keliru, gitu ya. Jenis laki-laki organ perempuan, atau ini perempuan organ laki-laki, enggak. Dibuat sedemikian rupa, serapi mungkin, gitu ya. Nah, makanya Allah bertanya, ya Yonas, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang melupakan kamu? Apa yang melekatkan kamu terhadap Tuhanmu yang maha mulia? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Padahal dialah yang menciptakanmu, yang menyempurnakan kamu, membentuk kamu dengan sedemikian rupa itu. Gitu ya. Nah, Masya Allah. Ini supaya kita tahu maha hebatnya Allah. Belum lagi di perut daripada binatang, Pak. Berapa jumlah binatang di dunia ini yang lagi bunting gitu. Gitu ya. Masa itu banyak itu, gitu ya. Dibentuk juga oleh Allah, gitu ya. Itu yang gede, yang kecil sama saja, dari sampai yang gede, yang gajah yang gede, sampai semut yang paling kecil atau makhluk yang paling kecil, diproses juga oleh Allah. Itu tadi itu yang kecil tadi itu, Pak. Bagaimana itu? Dari sperma yang sangat kecil lagi itu, dimasukkan dari semut kecil itu, gitu ya. Spermanya sedikit dimasukkan ke dalam rahim istrinya itu, gitu ya. Dibentuk oleh Allah, dibuat oleh Allah, sempurnakan oleh Allah, sehingga nanti keluarnya juga semut lagi juga yang lebih kecil lagi. Ya, hebat nggak Allah? Nah, itulah Pak. Itu belum yang bertelur, gitu ya, bertelur, baik di daratan ataupun yang di lautan bertelur itu, ya, bahkan yang di udara, gitu ya, burung-burung. Semua diproses oleh Allah, ya, Masya Allah. Berat tempatnya semua gelap, Pak, gitu ya, tertutup semuanya. Ya, harus sempurnakan itu. Nah, itu bukan jadi begitu saja, gitu ya. Tapi dibuat oleh Allah, gitu ya. Agar supaya kita tahu kehebatan Allah, kuasa Allah itu, sehingga kita berucapkan la ilaha illallah. Belum tanaman-tanaman yang ditanam oleh manusia itu, ya, ditanam, kemudian Allah tumbuhkan akarnya, keluarkan tunasnya, terus sampai gedenya, sampai nanti berbunga, kemudian sampailah keluar daripada buahnya kecil, sampai nanti dari mulai asam menjadi manis, ya, berubah dari hijau menjadi merah, menjadi kuning. Itu semua Allah yang mengatur. Coba bayangin, Pak. Betapa sibuknya Allah itu mengatur alam semesta raya ini. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Allah itu setiap hari dalam keadaan sibuk. Allah itu maha kuasa dan hebatnya. Tapi Allah mengatakan wala ya'udhu hifdhuhuma wa huwal alim. Tidak nyusahin Allah, tidak memberatkan Allah untuk ngatur di dunia ini. Ya. Langit dan bumi diatur oleh Allah dan segala isi-isinya. Wala ya'udhu hifdhuhuma wa huwal alim azim.
Coba bagaimana kok bisa ngatur begitu? Ya, Pak RT aja kadang-kadang puyeng daripada rakyatnya itu apa namanya? Ya, itu baru kelas RT. Bagaimana kalau sampai kelas negara gitu? Nah, masalah ini, masalah itu udah dibantu sama menteri segitu banyaknya. Masih puyeng juga, Pak. Gitu ya. Masih banyak masalah. Allah membuat segini luar biasa banyaknya. Dia menciptakannya, menjaganya, meliharanya, mengaturnya, memberikan rezekinya. Gitu ya, memberikan kehidupannya, membagi rezekinya, kemudian mematikannya nanti. Ya, ganti, generasinya ganti. Nah, Allah menciptakan yang baru lagi, ganti lagi, yang baru lagi. Ya, bukan satu diciptakan kemudian nanti ditunggu sampai selesai dan nanti mati bersama, enggak juga begitu, gitu ya. Terus berputar, ya berganti-ganti, berubah-ubah. Ya, makanya kalau sampai manusia tidak mau beriman kepada Allah, enggak taat kepada Allah, sampai tidak menyaksikan keesaan kekuasaan Allah, ya Allah marah. Gitu ya. Nanti ketika orang itu mati, kamu baru tahu kalau aku kuasa. Nah, kamu baru tahu kalau aku itu maha kuasa. Kenapa dulu kok sampai nggak ngerti itu? Nah, dikasih akal, dikasih kepintaran kok nggak ngerti kalau Allah itu maha kuasa sampai tidak menyaksikan Allah itu maha kuasa. Gitu loh. Akhirnya apa? Sebagaimana umat-umat terdahulu, fa'akhadumur rajafatu fa'asbahu fi darihim jatimi. Dibinasakan oleh Allah. Ya. Fatawalanhum qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Fatawalla anhum. Maka berpalinglah dari mereka. Nabi Soleh berpaling daripada mereka waqala dan berkata Nabi Soleh ya qaumi wahai kaumku laqad ablagtukum risalata rabbi sungguh telah aku sampaikan pada kalian risalah Tuhanku. Wa nasahtu lakum dan aku memberikan nasihat pada kalian. Walakin la tuhibbunan nasihin akan tapi kalian tidak menyukai daripada orang-orang beri nasihat. Nabi Soleh ya kasihan sebenarnya sedih juga melihat kaumnya itu binasa. Tapi bagaimana lagi? Bukan waktu yang singkat, gitu ya. Bukan hanya sebentar. Hari-hari sampaikan nasihat itu kepada mereka agar mereka beriman kepada Allah, gitu ya. Sampaikan dakwah kepada mereka, sampaikan risalah Tuhan Allah kepada mereka, gitu ya. Tapi mereka tetap menolaknya, menentangnya, bahkan menantangnya. Ya sudah, itulah daripada akibat akhir daripada orang yang menentang Allah dan Rasulnya itu. Maka kita suruh untuk melihat daripada sejarah itu, gitu ya. Qad khalat min qablikum sunanun. Sudah berlalu daripada sunatullah hukum Allah itu dari dulu-dulu. Gitu ya. Bagaimana Allah memberikan suatu ketetapan hukum itu, ya. Fasiru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Maka kita suruh untuk berjalanlah di muka bumi. Lihat sejarah, gitu ya, orang-orang terdahulu. Bagaimana akibatnya orang-orang yang mendustakan, ya, yang enggak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya dibinasakan oleh Allah, ya. Ini akhir, gitu ya. Akibat akhir orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya itu pasti berakibat daripada kebinasaan, kesusahan, penderitaan, kesengsaraan. Bagaimana nanti di akhirat, gitu ya. Kesenangan sudah diambil di dunia, kenikmatan sudah diambil di dunia, maka berakhirlah hal itu. Tinggal merasakan kesusahan, penderitaan di akhirat yang selama-lamanya juga bayangkan, Masya Allah. Ya, yang tidak ada akhir-akhirnya. Maka hal ini penting untuk diulang-ulang.
gitu Pak. Kalau nggak diulang-ulang, orang tuh pikirannya kemana-mana, gitu ya. Kebanyakan dihabiskan untuk perkara-perkara dunia. Padahal dunia ini sudah digariskan oleh Allah banyak sedikitnya kepada diri kita ini. Dipikirkan, diusahakan, diupayakan kayak apapun juga melebihi daripada masa waktu, yang nggak akan bertambah, nggak akan berkurang. Gitu, Pak. Oh, dunia itu sudah diciptakan oleh Allah untuk kita. Dunia khalaqat lakum. Dunia itu diciptakan untuk kalian, gitu ya. Silakan kalian miliki, silakan kalian nikmati, gitu ya. Tapi ingat, wa antum khuliqtum lil akhirah, sedangkan kalian diciptakan untuk akhirat, gitu loh. Maka agar supaya kita tidak lupa daripada diri kita sebagai manusia. Kalau kita ternyata diciptakan Allah untuk akhirat. Dunia itu untuk sebagai keperluan kita ini sebagai sarana menuju akhirat. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan diri kita baik di dunia ataupun sampai nanti di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.